1913-6109 dari kelas Geografi Bencana hari Kamis jam 8.50 sampai 10.30. Pada hari ini saya sedang berada di Ngaresiano, tepatnya di Kota Bukit Tinggi, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang gempa bumi. Gempa bumi bisa diartikan sebagai suatu peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan adanya patahan lapisan batuan pada kerak bumi. Frekuensi gempa bumi di suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu. Gempa bumi diukur dengan menggunakan alat seismometer. Momen magnitudo adalah skala yang paling umum di mana gempa bumi terjadi untuk seluruh dunia. Skala Richter adalah skala yang dilaporkan oleh Observatorium Seismologi Nasional yang diukur pada skala besarnya lokal 5 magnitudo. Kedua skala yang sama selama rentang angka mereka valid. Gempa 3 magnitudo atau lebih sebagian besar hampir tidak terlihat dan besarnya 7 kali lebih berpotensi menyebabkan kerusakan serius daerah yang luas, tergantung pada kedalaman gempa. Jenis-jenis gempa. Yang pertama, berdasarkan penyebabnya. 1. Gempa vulkanik. Gempa vulkanik disebabkan karena adanya letusan gunung berapi. Yang kedua yaitu gempa tektonik. Gempa tektonik dikarenakan adanya pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi yang berada pada zona peminjaman. Yang ketiga adanya gempa reruntuhan. Gempa reruntuhan ini bisa disebabkan oleh karena tanah longsor, erosi, ataupun sejenisnya. Yang B berdasarkan kedalaman. Pertama, gempa dalam. Gempa dalam yaitu pusat gempa yang berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Yang kedua, gempa menengah. Gempa menengah yaitu pusat gempa yang berada di antara 60 sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Yang ketiga, gempa dangkal. Gempa dangkal yaitu pusat gempa yang berada kurang dari 60 km di bawah permukaan bumi. Akibat gempa bumi. Yang pertama, meliputi dampak fisik. Dampak fisik yang pertama yaitu bangunan banyak yang hancur atau roboh. Yang kedua, dapat menimbulkan tanah longsor akibat goncangan. Yang ketiga, jatuhnya korban jiwa. Yang keempat, permukaan tanah menjadi merekat, retak, dan jalan menjadi putus. Yang kelima, terjadinya banjir karena rusaknya tanggul. Yang keenam, gempa dasar laut dapat menyebabkan tsunami. Yang kedua yaitu dampak sosial. Dampak sosial meliputi menimbulkan kemiskinan, kelaparan, menimbulkan penyakit, dan bila terjadi skala yang besar dapat melumpuhkan politik, sistem ekonomi, dan lain sebagainya. Cara menghadapi gempa bumi. Berikut ini adalah cara atau sikap kita saat menghadapi gempa bumi, yaitu yang pertama, bila berada di dalam rumah, langkah yang harus kita lakukan, jangan panik dan jangan berlari keluar. Berlindunglah di bawah meja atau tempat tidur. Bila tidak ada, lindungilah kepala dengan bantal atau benda lainnya. Jauhi rak buku, lemari, dan kaca jendela. Hati-hati terhadap langit-langit yang mungkin runtuh, benda-benda yang tergantung di dinding, dan sebagainya. Yang kedua, bila berada di luar ruangan, jauhi bangunan yang tinggi, dinding, tebing terjal, pusat listrik, papan reklame, pohon yang tinggi, dan sebagainya. Usahakan dapat mencapai daerah yang terbuka. Yang ketiga, bila berada di dalam ruangan umum, yang harus kita lakukan yaitu jangan panik dan jangan berlari keluar karena kemungkinan dipenuhi orang. Jauhi benda-benda yang mudah tergelincir seperti rak, lemari, kaca jendela, dan sebagainya. Yang
keempat, bila sedang mengendarai kendaraan, segera hentikan di tempat yang terbuka. Jangan berhenti di atas jembatan atau di bawah jembatan layang atau jembatan penyeberangan. Yang kelima, bila sedang berada di pusat perbelanjaan, bioskop, dan lantai dasar mal, yaitu jangan menyebabkan kepanikan atau korban dari kepanikan. Ikuti semua petunjuk dari pegawai atau satuan. Mitigasi bencana gempa bumi. Sebelum terjadi gempa bumi, yang pertama yaitu memastikan, mengevaluasi, dan merenovasi bangunan. Gempa terkadang dapat menyebabkan sejumlah bangunan roboh akibat struktur bangunan yang tidak dapat menahan guncangan. Yang B, kenali lingkungan tempat tinggal. Yang C, cek kestabilan benda yang bergantungan. D, sediakan obat-obatan atau P3K. Yang kedua yaitu saat terjadi gempa. Yang pertama, jika Anda berada di dalam bangunan, lindungi badan Anda dan kepala Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja dan lain-lain. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan dan goncangan, serta lari keluar apabila masih dapat dilakukan. Yang kedua, jika berada di luar bangunan atau area terbuka, yaitu hindari bangunan yang ada di sekitar Anda, seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lainnya. Perhatikan tempat Anda berpijak dan hindari apabila terjadi renggahan tanah. Yang ketiga, jika berada di daerah pegunungan. Jika kita sedang berada di daerah pegunungan, maka sebaiknya kita harus menghindari lereng-lereng yang berpotensi untuk terjadinya longsor. Yang ketiga yaitu sesudah terjadinya gempa. Yang pertama, periksa lingkungan sekitar. Yang kedua, jangan memasuki bangunan yang sudah terkena gempa karena kemungkinan masih terdapat. Yang kelima, yang ketiga, dengarkan informasi dan jangan mudah terpancing oleh isu atau berita yang tidak benar atau tidak jelas sumbernya. Yang keempat, jangan panik dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa demi keselamatan diri. Pada saat ini saya sedang berada di Ngarai Sianok, yaitu Ngarai Sianok ini memiliki segmen Sianok. Segmen Sianok merupakan salah satu dari 19 segmen patahan Sumatera yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Untuk di Sumatera Barat sendiri terdapat 7 segmen selain segmen Sianok, yaitu diantaranya segmen Angkola, segmen Barumun, segmen Sumpur, segmen Sumani, Suriti, serta segmen Siula. Untuk kecepatan pergeseran di segmen Sianok mencapai 23 mm per tahun. Tipe pergeseran segmen ini adalah strike slip atau pergeseran horizontal searah bidang patahan atau sesar. Panjang segmen Sianok ini mencapai 90 km yang memanjang dari sisi timur laut Danau Singkarak melewati sisi barat daya Gunung Marapi hingga Ngarai Sianok Bukit Tinggi. Bahaya gempa di segmen Sianok. Potensi maksimal gempa di segmen Sianok mencapai magnitudo 7,3. Gempa terbesar dalam sejarah yang tercatat terjadi di segmen Sianok ini adalah gempa yang terjadi pada tahun 1926 dengan magnitudo 7,0. Saat itu kerusakan bangunan terjadi antara Bukit Tinggi hingga Danau Singkarak. Ratusan warga dikabarkan meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan. Tak hanya itu, gempa di segmen ini juga pernah terjadi secara beruntun pada 6 Maret tahun 2007 dengan magnitudo 6,4 dan 6,3 yang berselang sekitar 2 jam. Menurut ahli geologi Sumbar, Ade Edward, gempa-gempa yang berafiliasi dengan zona patahan Sumatera merupakan gempa-gempa yang berkekuatan sedang hingga kuat. Potensi kedalamannya tergolong dangkal, kurang dari 20 km. Jika terjadi gempa kuat dengan kedalaman yang dangkal, maka dapat mengakibatkan kerusakan yang hebat. Selain itu,
Gempa kuat dan dangkal juga sangat memungkinkan terjadinya bencana, yaitu berupa tanah longsor, dan hal ini akan menambah risiko kerugian. Itu berita gempa terbaru di Bukit Tinggi. Berdasarkan data BMKG, pada hari Jumat tanggal 16 September tahun 2022 pukul 23:54 waktu Indonesia Barat terjadi gempa tektonik di Bukit Tinggi yang berkekuatan 2,9 magnitudo, berlokasi di darat 7 km barat daya Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada kedalaman 10 km. Gempa tektonik berkekuatan 3,5 magnitudo juga dirasakan di kota Bukit Tinggi pada hari Minggu tanggal 18 September tahun 2022 pada pukul 13:46 waktu Indonesia bagian Barat. Berdasarkan hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa pusat gempa atau epicentrum gempa bumi berlokasi pada koordinat 0,35 derajat lintang selatan dan 100,34 derajat bujur timur, atau tepatnya di darat 5 km barat daya Bukit Tinggi pada kedalaman 10 km. Gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar Sumatera, yaitu segmen Sianot. Guncangan gempa bumi ini dirasakan di Bukit Tinggi dan Padang Panjang. Sejauh ini tidak ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh gempa tersebut dan tidak berpotensi tsunami. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.